Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farhan dengan NIM channel D022403. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu memahami kewajiban jangka panjang dan ekuitas konsep dan pencatatan. Langsung saja, let's go. Apa itu kewajiban jangka panjang? Kewajiban adalah kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal laporan. Contoh umumnya kredit investasi untuk mesin, utang obligasi yang diterbitkan oleh publik dan hasil bayar dengan tenor lebih dari setahun. Pemisahan jangka pendek atau jangka panjang penting untuk analisa likuiditas dan struktur modal. Klasifikasi kewajiban jangka panjang. Kredit investasi yaitu pinjaman yang digunakan untuk pembelian aset tetap atau mesin pabrik dicatat sebagai liabilitas jangka panjang selama tenor 1 tahun. Utang obligasi, pembiayaan melalui penerbitan obligasi kepada investor memiliki jadwal kupon bunga dan tanggal jatuh tempo. Wesel bayar jangka panjang, surat pernyataan utang tertulis yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun. Utang ke afiliasi, pinjaman dari perusahaan induk atau anak perusahaan perlakuan akuntansi perlu pengungkapkan khusus bila berdampak pada pihak terkait. Pengantar ekuitas. Ekuitas mempresentasikan klaim pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen utama termasuk modal disetor, setoran pemegang saham, dan laba ditahan. Yang tidak dibagikan berbeda dengan kewajiban. Ekuitas tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan perubahan sering laba atau rugi serta transaksi modal penyertaan atau penarikan. PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu prinsip umum. PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu seperti bunga, obligasi, dan keuntungan penjualan saham sesuai ketentuan tarif dan basis pemungutan berbeda tergantung jenis transaksi dalam pencatatan perusahaan mengakui kewajiban pajak final pada saat transaksi terutang, misalnya pembayaran bunga atau saat jual beli saham. Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas utang obligasi. Konsep bunga yang dibayarkan oleh penerbit dikenakan PPh final Pasal 4 Ayat 2. Umum saat membayar bunga, debit beban bunga, kredit kas sebesar jumlah setelah pemotongan pajak, dan kredit utang pajak untuk jumlah PPh yang dipotong. Pajak final ini menjadi biaya pajak yang diakui pada laporan keuangan sebagai beban pajak final. Contoh jurnal bunga obligasinya yaitu ilustrasi bunga 10 juta per bulan PPh final 10%. Jurnalnya itu debit beban bunga obligasi 10 juta, kredit utang pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 1 juta, kredit kas atau bank sebesar 9 juta. Catatan untuk pajak dicatat sampai pelaporan dan penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan waktu penyetoran pajak. Pencatatan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas penjualan saham. Konsep keuntungan dari penjualan saham bukan saham perusahaan yang diperdagangkan di bursa dalam beberapa kondisi dapat dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan. Perusahaan yang menerima pembayaran perlu memotong atau mengut pajak final pada saat transaksi dan mengakui pengurangan pendapatan bersih sebesar nilai pajak yang dipotong. Contoh jurnal penjualan saham. Contoh penjualan saham 50 juta, harga perolehan 30 juta, PPh finalnya 0,5% dari nilai transaksi. Jurnal saat penerimaan kasnya yaitu debit kas atau bank 50 juta, kredit mendapatkan penjualan saham sebesar 49 juta 750 ribu. Kreditnya utang pajak PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 250 ribu. Pencatatan keuntungan, keuntungan dihitung harga jual 50 juta, harga perolehan 30 juta, sama dengan 20 juta. Pajak final tidak mengubah perhitungan laba, tetapi mengurangi kas bersih yang diterima. Rangkuman dan perbedaan utama, kewajiban versus ekuitas, klaim pihak ketiga. Jatuh tempo pasti, kas keluar terjadwal, ekuitas, hak residual pemilik tidak ada jatuh tempo berubah sesuai laba atau rugi dan transaksi modal. PP pasal 4 ayat 2 sama dengan praktis, berlaku sebagai pihak pajak final pada bunga obligasi dan beberapa transaksi penjualan saham dicatat sebagai utang pajak dan memengaruhi kas bersih transaksi. Tips pencatatan selalu dokumentasikan dasar perhitungan pajak, tanggal terutang dan waktu penyetoran, ungkapan transaksi pihak terkait pada pencatatan atas laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.